Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel GTV atau Jiplak Ilmu TV. Nah, jadi di kesempatan kali ini izinkan saya membagi materi yaitu tentang yang namanya algoritma booth ya sama restore point, yakni kedua metode ini digunakan untuk kalau algoritma booth untuk perkalian bilangan biner, sementara restore point untuk pembagian. Langsung saja kita ke materinya. Teman-teman, jadi di dalam komputer itu kan kita tahu bahwa sistem komputer dapat melakukan operasi aritmatika ya, baik yang dasar sampai yang sangat kompleks. Nah, salah satu operasi aritmatika yang dasar itu adalah perkalian, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai multiplication. Tentu cara manusia dengan cara komputer itu berbeda dalam menyelesaikan persoalan perkalian ini. Kalau cara manusia ya biasanya kita seperti ini ya. Coba saya contohkan. Misalnya biner itu 01001. Kalau kita pengen mengalihkannya kan, misalnya saya kasih lagi di sini contoh 11. Nah, kalau kita kalikan biasanya kan gini. Mulai dari angka ini kan, ini pengali, ini yang dikali 1 kali 1 ya 1 gitu kan. 1 kali 00, 1 kali 00, 1 kali 1. Nah, itu adalah cara manusia atau cara kita biasanya dalam melakukan perkalian. Cara tersebut disebut sebagai, bukan disebut ya, saya pribadi menyebutnya sebagai perkalian langsung. Jadi binernya, bit-bitnya, bilangan biner langsung diperkalikan satu persatu. Nah, tapi komputer tidak melakukan cara yang seperti itu untuk menyelesaikan perkalian. Komputer itu dia lebih menggunakan algoritma ya, yang di tutorial ini kita bahas, yaitu algoritma booth. Sebenarnya banyak sekali algoritma yang bisa dipakai untuk menyelesaikan perkalian di sistem komputer, tapi yang umum dipelajari adalah algoritma booth. Kita akan coba sini lihat lebih besar mungkin ya tampilannya. Nah, ini adalah algoritma booth teman-teman. Sorry. Bentar. Nah, ini ya algoritma booth yang bagian sini. Kalau yang ini ada lagi algoritma selain booth. Ini untuk perkalian juga, tapi ini adalah algoritma untuk perkalian bilangan tak bertanda. Kalau algoritma booth itu digunakan untuk menyelesaikan perkalian bertanda pada sistem komputer. Algoritma booth diawali dengan start atau terminal mulai ya kan. Lalu nanti di sini ada penentuan nilai-nilai variabel A dan key, kemudian M, key 1 nih ya. Ini key 1 kalau bisa lihat. Key 1, key 0, multiplikan, dan jumlah bit. Nah, sekarang cara kerjanya kayak gini. Teman-teman mungkin sudah belajar algoritma ya, jadi nggak perlu saya jelaskan dulu. Sekarang kita menuju contoh ya, karena untuk memahami algoritma ini cara kerjanya bagaimana, lebih baik langsung kita ke contoh. Contohnya di sini teman-teman. Nah, di sini ada soal ya. Gunakan algoritma booth untuk menyelesaikan perkalian. Ada 2 poin nih. Soal pertama adalah positif 3 dikali 21. Ya, kalau kita kan bisa langsung menebak ya, hasilnya adalah 21. Tapi kalau binernya bagaimana? B minus 3 dikali minus 7. Ini kan nanti hasilnya minus 21. Nah, kita diminta menyelesaikannya menggunakan algoritma booth. Jawabannya ada di sini ya. Nah, coba kita kalau sudah di sini kan agak pusing ya melihatnya. Nah, mari kita coba untuk menyelesaikannya secara manual dulu. Nanti hasil perhitungan kita akan dibandingkan dengan jawaban yang benar ini, yang sudah pasti benar. Untuk itu, kalau kita pengen menggunakan algoritma booth, sangat disarankan menggunakan aplikasi Excel, karena algoritma booth ini nilai-nilai yang ada di dalamnya itu, nilai-nilai binernya ya, harus dimasukkan ke dalam kolom-kolom supaya mudah. Tadi kita cantumkan dulu ya bilangan biner, bukan bilangan biner, bilangan desimal yang menjadi soal.
Tadi kan 3 kemudian dikali 7 ya. Ini hasilnya sama dengan sama dengan 21. Nah, kita sekarang coba sama dengan 21, kira-kira 3 itu binernya. Nah, jadi gini, untuk binernya sendiri jadikan dalam bentuk 4 bit atau enggak 8 bit atau enggak 32 bit, biasanya kayak gitu ya. Jangan cuma menggunakan misalnya untuk 3 itu satu-satu. Nah, ini kan sebenarnya 3 kan, 3 biner, tapi enggak bagus gitu ya. Biasanya format bit itu di dalam komputer kalau enggak 4 ya 8, kalau enggak 16, 32, kelipatan dari perpangkatan 2 gitu ya. 3 ini karena dia kecil angkanya, berarti bisa kita masukkan ke dalam digit 4 digit ya, 4 digit bilangan biner. Nah, di sini harus apa nih, harus teman-teman pahami, bit pertama adalah untuk tanda, sedangkan bit nilainya itu adalah digit ketiga digit ini. Berarti maksimum nilai untuk 4 digit bit itu adalah positif 7 ya. Kemudian untuk angka 7 sendiri bitnya ya 0111. Nah, kalau angkanya udah lebih dari 7 misalnya 8 kan, berarti itu pakai format 8 bit ya, jangan pakai 5 bit, 6 bit, 7 bit, harus kelipatan 4 kalau bisa. Karena algoritma bot ini sepengetahuan saya, kalau kita pakai bitnya bukan kelipatan pangkat 2, jadi nanti akan susah untuk menyelesaikannya. Jadi gunakan jumlah bit sesuai dengan perpangkatan 2. Oke, setelah kita mendapatkan biner dari bilangan desimal ini, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, kita harus tahu mana yang disebut sebagai multiplikan, mana yang disebut sebagai multiplier. Multiplikan. Kalau bahasa Indonesianya yang dikali gitu ya, dikali. Kemudian multiplier atau pengali. Nah, ini agak menarik nih materinya. Kenapa menarik? Coba saya mungkin mau uji dulu pengetahuan teman-teman. Siapa tahu ada yang belum ini ya, belum paham betul. Jadi kita harus uji nih. Ketika kita pengen mengali angka 3 dan 7, maknanya ini apakah 7 kali 7 kali 7 atau 3 kali 7 itu 7 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali 3 7. Mana yang benar, yang atas kah atau yang bawah? Nah, ini sama dua-duanya sama, angka hasilnya adalah 21 kan, tapi ada perbedaan signifikan teman-teman mengenai makna penulisan 3 kali 7. Nah, di sini mana yang disebut sebagai multiplikan, mana yang disebut sebagai multiplier atau pengali atau yang dikali untuk multiplikan. Oke, mungkin langsung saja saya kasih tahu jawabannya, bahwa yang dimaksud dengan 3 dikali 7 itu jawaban yang benarnya adalah yang bawah sini. Ya, teman-teman bisa buka di buku SD dulu, mungkin di buku SD atau buku SMP di pelajaran matematika ya, bahwa 3 kali 7 adalah 3-nya dikali sebanyak 7 kali, bukan 7-nya dikali sebanyak 3 kali. Oke. Nah, supaya yakin nih, saya kasih contoh nih, contoh yang lain. 7 kali lipat. Oke. 7 kali lipat berarti ini maknanya yang benar adalah apa? Apakah 7-nya lipat kali atau lipatnya yang 7 kali. Nah, tentu di sini sudah kita bisa bayangkan ya, kalau 7-nya lipat kali ini enggak rasional. Nah,
jawaban yang ini sama dengan yang 7-nya 3 kali. 7 anggap saja bukan sini, bukan 7 deh, 3 aja deh, 3-nya lipat kali 3-nya lipat kali atau lipatnya yang 3 kali. Nah, kalau jawabannya ini sama dengan jawaban yang pertama ya, anggap saja lipat itu sama dengan 7, berarti lipatnya 7-nya lipatnya 3 kali. Nggak masuk akal kan? Bukan, 3-nya lipat kali yang pertama. Kalau yang kedua lipatnya yang 3 kali. Padahal benar yang tadi jawabannya ya. Maksudnya angkanya lipatnya yang 3 kali. Nah, otomatis yang benar kan lipatnya yang 3 kali. Kita melipat sebanyak 3 kali untuk jawaban yang ini. Kalau yang ini 3-nya lipat kali, bagaimana kita bisa bayangkan? Nggak kebayang ya. Maka ini nggak rasional. Otomatis jawaban lipatnya yang 3 kali yang kita ambil. Lipatnya adalah angka 3 kalinya ya angka 7, berarti 3 dikali 7 sama dengan angka 3 kita kalikan sebanyak 7 kali. Oke, membingungkan, nggak apa-apa ya, nanti kalian pikirkan sendiri saja. Lanjut. Nah, ini sudah kita ketahui mana yang jawaban yang benar untuk perkalian 3 kali 7. Sekarang kita harus menentukan, harus kita pahami nih, mana yang disebut sebagai multiplikan dan mana yang multiplier. Multiplikan angka yang dikali ya, angka yang dikali. Kemudian kalau multiplier adalah angka pengali. Nah, teman-teman, angka yang dikali itu adalah ya tentu di sini 3. Kan angka 3 ini yang dijadikan alat ukur perhitungan ya. Nah, maka di sini angka 3. Angka pengali ini menentukan jumlah perkalian yang dilakukan. Karena ini 7 ya, berarti ini kan 7 kali perkalian ya. Nah, maka angka 7 adalah multiplier. Kemudian multiplikan itu disebut sebagai apa ya, dalam algoritma Booth itu disebut sebagai multiplikan itu disebut sebagai A nih. Nah, ini sama dengan variabel A, sementara multiplier disebut sebagai M. Nah, ya, multiplikan ini multiplier. Nah, selanjutnya bagaimana? Lanjut, kita akan bukan A tapi Q atau key. Oke. Selanjutnya bagaimana? Nah, kita sudah tahu mana yang key, mana yang M. Lanjut, kita bisa membuat sebuah tabel mirip dengan tabel yang ini tadi nih, tabel dari algoritma Booth. Kita kasih dulu judul tabelnya, bukan judul tabel, judul kolomnya, yaitu A, kemudian key, kemudian key min 1 ya, key min 1, kemudian M. Lanjut, angka A itu dimasukkan sebagai 0. Masukin aja angka 0 di A ini sebanyak berapa digit dari angka yang dikalikan. Ada 4 digit ya, berarti di sini digunakan 4 digit juga. A nya 0000 4 kali. Kemudian untuk key harus pakai petik ya, 4 kali 2 Nah, kalau key adalah multiplikan angka yang dikali, binernya ya, jangan sampai masukin desimal. Berarti masukin biner dari 3 yaitu 0011. Lanjut, kalau key 0 ini nilai defaultnya adalah 0. Nilai defaultnya adalah 0. Jadi di awal nilainya itu 0 sama kayak A, tapi kalau A itu 4 digit, kalau key min 1 ini 1 digit aja, angka 0. M masukkan multiplier yaitu 0111 atau angka 7 desimalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa lanjutkan ke algoritma Booth-nya. Jadi kita cantumkan biner-biner yang akan dikali. Kemudian kita lihat algoritma Booth ya. Oke, kita ke sini mungkin. Nah, di sini.
Start. Tentukan semua variabel ini. A sama dengan 0. Sudah ya, A sama dengan 0. Key min 1. Nah, key min 1 ini defaultnya 0. Oke, sudah 0. Key adalah multiplier. Oh, salah berarti ya tadi. Ya udah nggak apa-apa. Key adalah multiplier. Multiplier berarti, oh iya, pengali. Saya salah di sini. Ini yang dikali. Oke, malum ya. Multiplier, M-nya multiplikan, angka pengali, kemudian N jumlah bit. Nah, jumlah bitnya ada berapa? Ada 4 ya. Tapi N ini nggak usah dimasukin di sini, nggak usah dimasukin di tabel. Kita cukup masukin apa? Tulisin aja di sini N sama dengan 4 jumlah bitnya. Lanjut. Sudah masuk tahapan pertama kan? Panahnya langsung masuk ke percabangan. Berapa angka Q0 dan Q1? Q0 itu yang mana? Nah, Q0 itu diambil dari nilai ini, nih, nilai paling kanan itu disebut sebagai Q0, indeksnya ya. Dan disebut sebagai 0 itu adalah indeksnya. Kalau Q-nya itu adalah variabel Q atau Q. Indeks dari variabel Q ini mulai dari 0. Q0 ini berarti yang bit 1 ini adalah Q0, bit 2 nya Q1, kemudian angka 0 ini Q2, kemudian Q3. Berarti Q0 sampai Q3 ada 4 digit. Nah, Q1 nya yang mana? Bukan Q1 sih, Q-1 ya. Q-1 itu adalah tadi angka yang variabel yang nilai defaultnya 0. Di sini kita harus mengetahui Q0 dan Q-1 ya. Q0 nya 1, Q-1 nya 0, berarti ini 1 0 kan. Nah, 1 0. Kalau 1 0, kalau Q0 nya sama dengan 1 dan Q-1 sama dengan 0, maka kita masuk ke tahap yang sebelah kiri. Tapi kalau Q0 dan Q1 ini sama dengan 00, jadi Q0 nya 0, Q-1 nya 0, berarti masuk yang percabangan tengah. Kalau dua-duanya 1, yaitu Q0 nya 1, Q-1 nya 1, berarti di tengah juga. Nah, sebaliknya kalau nilainya Q0 nya 0 tapi Q1 nya adalah 1 atau 01 di sini, berarti masuk alur kanan. Ini kiri, ini kanan. Oke, sementara nilai Q0, Q-1 adalah 10 ya. Perhatikan 10, maka kita masuk alur kiri. Kalau dia berarti di sini proses yang dilakukan adalah A sama dengan A kurang M. A kurang M itu apa ya? A dikurang M. 0 dikurang 7. Oke. 0 dikurang 7 berapa? Minus 7. Coba saya lihat dulu di hasilnya ini. Apakah dia pakai komplement 2 maksud saya ya. Nah, ini ya. Dia pakai komplement 2. Berarti teman-teman harus cari nih komplement 2 dari minus 7 berapa ya. Komplement 2 dari minus 7 kita cari bersama-sama. Kalau minus 7 sendiri sama dengan 0 1 plus 7 sama dengan ini, kita komplement satukan 1 0 0 0 tambah 1 kan sama dengan 1 0 0 1. Nah, jadi bentuknya adalah komplement 2 ya, jangan komplement 1. Berarti taruh hasil pengurangan tadi di field yang ini, yaitu 1 0 0 1. Nah, sudah. Selanjutnya di alurnya apa? SAR itu geser aritmatika ke kanan. Coba ini saya harus lihat lagi contekannya, kurang siap nih. Nggak apa-apa. SAR geser ke kanan. Coba berarti ini. Nah, sebelum kita geser, kita turunkan dulu nih nilai Q-1 dan M. Turunkan dulu ya. Nah, dan kita kasih di sini deskripsi untuk mencatat bahwa ini pada tahap berapa gitu, pada tahap proses apa ya. Ini adalah tahap A dikurang M ya kan. Nah, sekarang ini turunannya berarti kita turunkan dulu yang ini, copy aja, mungkin
copy, turunkan di sini. Nah, baru kita SAR di bawah sini ya, SAR atau SAR. SAR itu singkatan dari shift all bit to right, shift SAR ya, jadi SAR sama dengan shift itu geser, all to R nya adalah right, A nya all, geser semua bit, all bit to right, geser kanan. Teman-teman mungkin baru pernah dengar istilah ini ya. Jadi di dalam operasi binary itu bukan cuma penjumlahan, tapi ada geser kiri, geser kanan, nah gitu ya, shift right dan shift left. Ada lagi operasi yang lain. Nah sementara kita baru kenalnya shift ini ya, shift right. Oke, cara menggesernya bagaimana? Kita mulai dari bentar, apa aja yang digeser ya kan? Kita harus tahu apa aja yang digeser, apakah A sampai M ini atau cuma A ki sama ki min 1. Oke, geser kanan CF itu apa lagi? CF hasil perkalian mungkin A ki, CF A ki. Oh, CF ini adalah carry flag. Sorry, carry flag itu nih, flag itu adalah yang angka di sebelah kiri ya, angka di sebelah kiri. Kalau dia 1 berarti carry. Kalau angka A ini yang paling kiri bitnya itu 1, berarti CF itu juga 1. Tapi kalau 0 berarti 0. Kalau angka ini 0 berarti CF-nya juga 0. Berarti yang digeser sini A dan Ki, sementara Ki min 1 dan M itu sama ya. Coba kita lihat di bagian sini. Nah, bagian sini. Lanjut. Oke. Ini bagian yang turunan ya. Bukan. Ini geser, sorry. Geser. Kita geser A dan Ki-nya. Cara menggesernya gimana? Oke. Coba perhatikan di sini. Oke. Angka ini digeser carry flag. Saya tunjukin aja deh CF di sini ya. CF. Nah, karena ini angka bit pertama adalah 0, berarti CF adalah 0, ya kan? Nah, di sini bit pertamanya adalah 1 kan, berarti CF-nya 1. Oke. Di sini juga bitnya 1. Kenapa? Karena masih 1 angka. Di angka A ini masih 1. Oke, digeser. 1 geser ke sini, CF yang ini geser ke sini angkanya 1 menjadi 1. Kemudian nilai yang ini yang 1 dari A ini 1. Kemudian 00 ini masuk juga 00. Nah kayak gitu. Lanjut, angka 1 yang di A ini masuk ke Ki ya, masuk ke Ki 1. Kemudian nilai Ki yang ini dimulai dari 00. Kemudian angka 1 ini masukin 1. Dah sampai situ, cuma 4 bit ya, cuma 4 bit. Nah, angka 1 yang terakhir dari Ki masuk ke min 1, ke Ki min 1. Berarti yang Ki min 1 ini berubah dari 0 menjadi 1 karena yang ini ya. Nah, angka terakhir dari Ki ini dia bergeser ke kanan kan, geser ke kanan seperti itu. Sip. Nah, M-nya M-nya, berarti yang digeser itu adalah CF Aki Ki min 1. M-nya enggak, M-nya tetap ya. Oke, yang M-nya tinggal copy seperti ini. Berubah ya. Kemudian kita tandai ini adalah proses SAR. Oke, SAR. Selanjutnya SAR tuh yang ini ya. Nah, SAR. Selanjutnya sudah digeser. Kan kita baru sampai tahap pergeseran. Sekarang adalah kita masuk tahap sini, N sama dengan N kurang min 1. N nya tadi nilainya berapa? Nilainya adalah 4 kan, jumlah bitnya 4, berarti dikurang menjadi saya kasih di sini N ya, N 4. Oke, kemudian N kurang min 1 berarti sisa 3. N sama dengan N kurang min 1. N nya tadi 4 dikurang 1 sama dengan 3 ya kan. 4 kurang 1 sama dengan 3, masukin ke N lagi nilainya, berarti di sini menjadi 3. Lanjut, apakah nilai dari proses ini kita lanjut ke percabangan lagi, apakah nilai N sama dengan 0?
Enggak kan, karena nilai n saat ini nilainya 3. Kalau tidak berarti lanjut lagi, balik alurnya, kembali, bukan balik ya, kembali ke alur percabangan yang pertama, yaitu mengidentifikasi berapa nilai Q0 dan Q-1. Nah, sekarang di sini Q0 Q-1 nya berapa? Q0 itu adalah 1, Q-1 nya 1, berarti 1 kan. Nah, kalau 1 dia prosesnya proses yang di tengah ini langsung SAR, langsung digeser, nggak perlu dikurang, nggak perlu ditambah. Nanti kita langsung SAR, geser aja lagi. CF nya 1 ya, karena kalau dia A nya di sini 1 angka paling kiri ya, otomatis di ini 1 juga. Oke, angka 1 yang CF yang di atas ini geser ke angka pertama, kemudian diikuti dengan 110 ya, 110. Angka 0 yang ini masuknya ke sini 0, kemudian diikuti dengan 3 digit angka key ini, yaitu 100. Lanjut angka 1 yang key terakhir ini masuk ke sini, yaitu 1. Oke, oh ini hilang dia, 0 ya, 0 itu diambil dari sini. Oke, M nya biarkan, kita copy paste aja. Nah, kita tandai dengan proses ini sebagai SAR, jadi nggak ada apa-apa lagi, nggak ada penjumlahan, nggak ada pengurangan, nggak ada penjumlahan, SAR dah. N nya berarti berapa? Nah, n nya di sini n kurang 1 lagi, berarti yang awalnya 3 dikurang 1 menjadi 2. Nah, kayak gitu ya. Lanjut kita ke proses berikutnya. Apakah n sama dengan 0? Belum, ini masih ada lebih ya, masih 2 ya, berarti naik lagi ke proses berikutnya. Sekarang berapa Q0 dan Q1 nya? Q0 dan Q1 nya adalah 01. Ini kan Q0 nih, yang ini 0, Q1 Q-1 yang ini 01, berarti dia masuk ke proses kanan, A plus M. Oke, berarti di sini A plus M, langsung saja. A plus M gimana? Sebelumnya kita buka notepad dulu, coba ya, kita lakukan penjumlahan. A nya sama dengan 110. Nah, ini bilangan negatif ya. Kenapa negatif? Karena bit paling kirinya atau bit tandanya sama dengan 1. Kalau M nya adalah 0111, ini sama dengan berapa? Ini 7 ya, sama dengan 7. Kalau ini berapa? Kalau ini berapa? Coba kita cari. Untuk mencarinya dikurang 1 dulu, atau pakai kalkulator aja ya, kalkulator aja mungkin supaya cepat. Di sini kita coba pakai kalkulator ya, berapa sih itu? Programmer 1110, sorry, 0 pakai tanda minus. Nah, berarti dia minus 14. Bener? Masa bener minus 14 ya? Nggak mungkin ya, karena kan ini cuma 3 digit ya. Ya udah, kita mau nggak mau kita kurangi dengan angka, kita pakai komplement 2 ya. 1110 kurang 1 sama dengan 0 kurang 1, dia minjam dari sebelah sini ya, 0 kurang 1 sama dengan 1 kan. Kemudian angka 1 ini berubah menjadi 0 ya, karena dipinjam tadi, berarti di sini digit keduanya 0, kemudian digit ketiga dan keempatnya tetap 1. Oke, 1100, kemudian kita balik dengan komplement ya, kita balik angka 0 jadi 1 jadi 0, 1 jadi 0 berarti 0010. Nah, ini berarti berapa? Ini adalah 2 kan. Nah, berarti 1110 itu sama dengan minus 2 ternyata. Oke, seharusnya kalau minus 2 ditambah dengan 7 hasilnya adalah 5. Nah, maka di sini kita sudah dapat prediksinya. Nah, harusnya 5 ya hasilnya. 0 plus 1 sama dengan 1. 1 plus 1 sama dengan 0 ya kan, naik 1 kan di sini. Naik 1 di sini. Naik 1 di sini. Kemudian 1 plus 1 plus 1 sama dengan 1. 1 plus 1 kan 0, naik 1 di sini kan, 1. Berarti 0 tambah 1 berapa? 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, oke. Lanjut di sini 1 plus 1 sama dengan 0. 0 kan. Nah, kemudian
naik satunya nanti dia pindah ke carry. Nah, jadi satu ini, jadi carry flag sama dengan 1 plus 1 ya, kan sebelumnya nilainya 1 ditambah dengan hasil carry yang naik di sini, maka 1 yang naik di sini, maka 1 plus 1 sama dengan 0. Nah, angka 1 yang lebihannya ya dibuang aja ya. Intinya carry flagnya berubah dari 1 menjadi 0 sebab di sini ada penjumlahan 1 plus 1 menyebabkan angka awal dari A ini menjadi 0, dan ada biner naik yang dijumlahkan dengan carry. Biner 1 naik dijumlahkan dengan carry, 1 ditambah dengan flag CF yang ini kan 1 plus 1 sama dengan 0. Oke, lanjut. Agak bingung ya, tapi ikuti dulu. Saya yakin teman-teman diulang-ulang aja nanti video ini, penjelasan ini pasti paham pada ininya ya. Oke, hasil penjumlahan A ini tadi kita masukkan ke A ini, itu 01 key-nya tetap ya, key-nya tetap. Nah, seperti ini. Key min satunya juga masih tetap ya, sama M-nya juga tetap. Oke, M-nya tetap. Nah, ini adalah A plus 1 A plus M, proses A plus M. Selanjutnya masih ada proses berikutnya. Kita masuk sini kan, baru sampai sini. Prosesnya lanjut ke SAR. Nah, berarti geser ke kanan. Oke, geser ke kanan berarti CF-nya 0. Nah, 0 dari CF sebelumnya adalah 0, berarti geser ke kanan menjadi 0010. Nah, angka 1 ini geser ke sini ya. Jadi 1, waduh ini 00 pakai petik ya, petik. Nah, yang ini 1 ini ke sini, kemudian 010. Nah, gitu. 010. Angka 0 yang ini masuk ke key min 1. Jadi ini jadi 0. M-nya tetap ya, M-nya tetap, dan ini tandai sebagai proses SAR. Nah, kayak gitu. Lanjut, kita berikutnya mencari nilai N ya. Setelah digeser, N-nya berapa? N sama dengan N kurang 1. Sebelumnya N-nya adalah 2, berarti dikurang 1 di sini ya, proses ini menjadi berapa? 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Apakah masih 0 atau sama dengan 0? Belum, berarti masih ada satu tahap lagi di sini. Kembali ke awal. Berapa key 0 dan key 1-nya? Sekarang key 0-nya adalah 0, key 1-nya adalah 0. Nah, berarti kalau dia 00 masuk ke aliran tengah sini, yaitu langsung geser kanan, nggak perlu ada pengurangan, nggak perlu penjumlahan. Ya udah, berarti CF-nya jadi 0, kemudian CF-nya ngikut aja ya, karena yang dikurang itu cuma A. Kemudian bukan penggeseran ya, sorry. CF-nya 0 karena sebelumnya nilai 0, kemudian CF yang ini geser ke sini jadi 0. Nah, angka yang ini ambil 3 digit. Oke, 001 ya kan. 0 yang ini masukkan ke sini. Oke, masukkan ke key, berarti dia 0, ambil 3 digit angka key sebelumnya yaitu 101. Nah, digit yang ini masuk ke sini sama dengan 0 ya, karena digit terakhirnya 0, multiplikannya sama dengan sama aja. Sini adalah SAR. Lanjut, N sama dengan N kurang 1, berarti sebelumnya sama dengan 1 kurang 1 berarti sama dengan 0. Ya udah, apakah N sama dengan 0? Ya, berarti selesai. Nah, kita lihat hasil perkaliannya ya. Hasil perkalian itu ada di baris A dan key yang terakhir, berarti yang ini. Coba kita cari. Nah, ini adalah biner. Kita dapatkan biner ya. Nah, binernya yaitu 0001, kemudian 0101. Ini kira-kira sama dengan berapa desimal? Angka terakhir ini adalah 1 ya kan, 1, kemudian 2 nya 0, 4. Nah, berarti 4 plus 1. Kok hilang? 4 plus 1. Ini 1, 2, 4, 8 nya 0, dan di sini 16. Nah, 16 plus 4 plus 1. 16 plus 4 sama dengan 20. 20 plus 1 sama dengan 21. Tuh benar ya.
3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, artinya jawaban kita benar. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi untuk melihat hasil dari penjumlahan perkalian dua biner tersebut ya ada di sini ya. Oke. Soal nomor 1 selesai. Sekarang soal nomor 2 teman-teman. Jadi masih banyak ini ya. Kalau soal pertama itu tentang bilangan positif kali bilangan positif. Nah, di sini kita akan coba untuk mengalihkan bilangan negatif, jadi min negatif 3 dikali positif 7. Kira-kira bagaimana caranya? Jawabannya di sini ya, kita coba aja. Baik, kita hapus dulu nilai-nilai yang ada, atau saya copy aja ya yang ini. Saya copy ini, Ctrl C, kemudian kita di bawah sini paste. Nah, oke, kira-kira di sini bisa kita langsung masukin. CF itu angka awalnya pasti 0 ya. Defaultnya 0. Sorry. Kita cari di sini. Tahap awal algoritma boot semuanya 0 ya. Bukan semuanya 0. A-nya 0, CF-nya 0, A-nya 0 juga berarti 4. Kemudian key-nya juga key-nya adalah multiplier tadi yang dikali ya, yang dikali berarti 3 ya, bukan 3 ya, minus 3, sorry, minus 3 itu adalah, coba minus 3 itu seperti ini katanya. Kita coba cari sendiri dulu. Minus 3 adalah, kalau 3 kan seperti ini ya, 0 0 1 1. Kita balik menjadi 1 1 0 0, tambah dengan 1, pakai komplement supaya jadi komplement 2 ya, menjadi 1 1 0 1. Nah, benar nggak? Sama kayak ini nggak? 1 1 0 1. Nah, benar, berarti komplement 2 nya masukin di sini. 1 1 0 1, key min satunya karena di algoritmanya dia defaultnya 0, ya udah masukin aja 0 dulu. Nah, defaultnya 0 ya. Bukan. Sorry, bukan itu. Key min 1 nih, key min 1 0. Udah, key min 1-nya 0 dulu. Multiplikannya berarti 7, masih 7 ya. Nah, 0 1 1 1. Deskripsi ini inisialisasi, mungkin inisialisasi atau angka awal, atau enggak usah dah. Kita tulisin aja inisialisasi. N-nya berapa? N-nya ada berapa digit? Bilangan binarnya 4 ya. A-nya 4, M-nya juga 4. Bukan, Q-nya 4, M-nya 4, berarti ada 4 digit. Udah, kita bisa langsung ke algoritmanya. Setelah ditentukan inisialisasi, kita masuk ke percabangan. Q0, Q1-nya berapa? 10 ya. Nah, ini yang angka paling kanan Q adalah Q0, berarti 1 kan? Q min 1-nya 0, berarti 1 0. 1 0 berarti kalau di algoritma boot dia masuk ke proses sebelah kiri. Kurangkan A dengan M ya, A kurang M. 0 dikurang 7 sama dengan berapa tadi? Minus 7. Minus 7, nah sudah ada di sini nih teman-teman jawabannya. Berarti kita nggak usah manual lagi ngitung ya. Minus 7 sama dengan komplement 2-nya adalah 1 0 0 1. Oke. Pokoknya kalau biner paling kiri ini adalah 1, berarti dia negatif gitu kan. Bentuknya komplement 2. Setelah itu kita copy dulu, salin dulu angka-angka yang di atasnya sebelum digeser ke kanan ya kan. Kita copy aja. Nah, copy seperti ini. Nah, baik, ini tandai sebagai A kurang M supaya kita paham proses, supaya kita ini nggak ragu prosesnya, kita kenal ya. Lanjut, baru kita lakukan apa nih? Setelah dikurang, SAR, geser ke kiri. Nah, CF itu melihat dari nilai A ini ya, digit ke kiri, paling kiri dari A. Nah, ini 1, ya udah otomatis ini 1. Ini 1. Kemudian A di sini diambil dari CF sebelumnya yaitu 0. 0, ambil 3 digit A sebelumnya 1 0 0 ya. Kemudian angka 1 paling kanan dari A masuk ke sini. Lupa terus ya. Oke, angka paling kanannya 1 masuk ke key, yaitu menjadi 1. Ambil 3 digit dari key ini, dari kiri ke kanan, 1 1 0. Nah,
angka satunya masuk ke Q-1. Oke, M-nya sama saja. Oke, lanjut. Setelah itu apa? Setelah itu adalah sudah digeser kan? Nah, baru kita N sama dengan N kurang 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Tandai di sini SAR. SAR. Oke, sip. Berikutnya kita ke proses ini. N kurang 1 kan tadi. Nah, balik, apakah N sama dengan 0? Enggak, masih 3, berarti balik ke angka awalnya. Sekarang berapa Q0 Q1 nya? Q0 nya adalah 0, Q1 nya 1, berarti 01 masuk ke sini. A plus M. Oke, A plus M. A nya berapa nih? 4 ditambah M sama dengan 4 plus M sama dengan 11. Masa iya 11 ya? Coba deh, saya yakin apakah saya salah. 11 ini sudah digeser. Oh, salah ya. Iya. Sorry, di sini salahnya A ya. A itu dia mengikuti yang ini, berarti CF itu bukan dari sini ya, tapi dari angka A ini. 1, sorry. Oke, 1 ini masuk ke sini. Sorry. Maaf ya teman-teman, malum. Jadi 1 A itu adalah 1101 kan. Setelah digeser A nya menjadi ini SAR yang ini. Setelah digeser dia menjadi 1100. Nah, kemudian key nya udah benar ya, dan ini juga benar. Sip, pantesan agak ini ya, agak rancu hasil ininya. Udah, berarti kita bisa lakukan apalagi tadi proses berikutnya, yaitu 01 ya, 01. Nah, ini A plus M. A plus M, kira-kira A nya berapa itu? 1100. Kita kurang dengan 1 dulu, kurangkan dengan 1 sama dengan 0 kurang 1 ya. Kemudian karena ini dipinjamkan, jadi dia menjadi 1. Pinjamannya masih berlanjut ke yang ketiga, berarti dia 0, kemudian dia menjadi 1 ini. Nah, gitu. 1100, kemudian kita balik menjadi 0100. Nah, ini berarti sama dengan 4, berarti 1100 sama dengan minus 4. Coba kita cek pada kalkulator. Klik desimal, kemudian 4, kita kasih minus. Nah, apakah dia? Nah, 1100 adalah minus 4 ini ya. Nah, terbukti ya, 1100 adalah minus 4. 1100 minus 4. Berarti kalau 1100 ditambah dengan 7, harusnya hasilnya adalah 3. Coba kita tambahkan 1100 plus 0 111. Oke, plus, nah 0 plus 1 dari yang kanan ya, 0 plus 1 1, 0 plus 1 lagi 1, 1 plus 1 sama dengan 0, naik 1 di sini. Nah, 1 plus 1 sama dengan 0 lagi. Nah, angka yang naik di sini nanti menjadi CF. Oke, berarti 1 plus 1 angka naik di sini tambah CF, CF-nya 1, berarti tambah angka yang naik tadi menjadi 0. Kemudian angka A nya menjadi 3 ya. Nah, benar karena hasilnya menjadi 3. 0 1 Q nya tetap sampai dengan yang ini. Oke, sip. Nah, lanjut, ini tandai sebagai A plus M. Oke, berikutnya adalah karena sudah belum digeser ya. Oke, kita geser dulu angka ini sebelum mengurangi N. Kita geser. Oke, ini menjadi 0, kemudian ini jadi 0001, kemudian ini menjadi 1111. Nah, teman-teman harusnya udah paham sekarang ya kenapa jadi 111, karena angka ini 1 kan yang terakhir, tambah dengan 3 digit ini, 0 ini masuk ke sini 0. Oke, M nya tetap. Oke, ini adalah prosesnya, namanya SAR. Lanjut, nah setelah SAR langsung kurangkan N dengan 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke, lanjut. Berikutnya Q0 dan Q-1 adalah
10 berarti masuk ke sini ya. A kurang M, A nya adalah 1, A 1 seperti ini, M nya adalah -7, berarti sama dengan berapa? Sama dengan -6. Oke, kita cari -6 itu berapa. 6 itu adalah 0, 1, 1, 0 ya kan. 4 ditambah 2 sama dengan 6, kita balik 1, 0, 0, 1, kemudian ditambah 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 0. Nah di sini kan naik angka 1 di digit 3 berarti 1, kemudian di sini 0 dan 1. Nah ini adalah -6, berarti masukin 1010 sini. Angka CF nya karena di A ini 1 ya, angka awalnya, berarti CF nya juga 1. Carry flag, carry CF itu adalah carry flag, bendera untuk carry. Jadi letaknya dari bendera ini ada di CPU nanti ya, dia berupa register tanda bilangan apakah positif atau negatif. Lanjut key tetap sama. Oke, tetap sama key 0 kan. Ini adalah proses A-M, sorry, A-M. Kenapa -M? Karena ini 10 ya yang sebelumnya kan. Oke, lanjut kita -M, lanjut SAR ya. Udah SAR digeser. Ini 1 tetap 1 ya karena di angka awalnya 1. Udah ini kemudian 1 geser 1, 0, 1. Nah, 1 ini masuk ke yang digit kedua, ambil 3 digit. 1 ini digit pertama, ambil digit 3 digit ini 1, 0, 1. 0 yang ini pindah ke sini. Kemudian 1, 2, 3, 3 digit dari key sebelumnya. Nah, yang ini masuk ke key -1. Oke, sisanya sama. M nya sama. Nah, tandai dengan SAR. Habis SAR N sama dengan N kurang 1. Oke, 2 kurang 1 sama dengan 1. Sip. Apakah sudah sama dengan 0? Belum, berarti lanjut lagi ke sini. 1, 1 ya. Key 0 nya 1, key -1 nya 1, berarti 0, 0, berarti dia langsung masuk, digeser. Nah, udah geser aja 1. Nah, kemudian ini menjadi 1, 1, 1, 0, kemudian yang ini menjadi 1, 0, 1, 1, dan ini menjadi 1. Nah ya kan, hasil gesernya seperti itu. Kemudian ini adalah langsung SAR. Kemudian N nya kurang dengan 1 sama dengan 0. Apakah sekarang N sama dengan 0? Ya, berarti stop. Nah, berarti kita sudah bisa dapatkan hasil perkaliannya adalah ini. Harusnya -21 ya. Biner ini adalah -21. Mari kita cek. Kita cek di jawaban ini dulu ya. Jawaban di bukunya, di slide-nya. Sama enggak? 110. Nah, ini 110 sama dengan 1011. Oke, sudah sama. Tapi apakah benar desimalnya sama dengan -21? Mari kita cek. Saya delete dulu ini. Kita coba tulis ulang 110 1011. Nah, yang ini ya yang saya tuliskan. Oke, dikurang dengan 1 untuk mendapatkan sebelum dibalik binernya. Berarti ini menjadi angka terakhir dikurang 1 sama dengan 0 ya kan. Sisanya adalah 1. Aduh, susah juga. Mungkin kayak gini ya. Sip. Oke, ini kita kurang itu. Angka terakhirnya adalah 0 ya kan. Ini turun 1, 0, 1, 0, 1. Nah, udah. Kemudian kita balik binernya menjadi 000 1 01 01. Benar ya? Ini sama dengan berapa? 1 ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 16 21. Nah, berarti yang ini sama dengan -21. Nah, berarti benar jawaban dari hasil perkalian bot yang telah kita lakukan. Nah, di sini saya akhiri untuk perkalian bot ya teman-teman, algoritma bot. Jadi kalau teman-teman masih bingung, silahkan diulang-ulang aja video ini di bagian mana yang bingungnya. Nanti
Kemudian apa? Kemudian coba dilakukan latihan, diulangi terus latihannya supaya sampai teman-teman benar-benar dapat atau paham kenapa harus seperti itu ya jawabannya. Oke, di sini saya kasih soal ya. Saya kasih soal untuk tugas sebagaimana saya bilang kemarin. Untuk kelas 2B. Nah, 2B nih. Soalnya adalah minus 8 dikali berapa ya? Dikali 9. Nah, ini kan karena binernya lebih dari 7 atau min 7 berarti pakai 8 digit ya. Karena kalau latihan kita kan pakai 4 digit, kalau kalian pakai 8 digit. Nah, ini satu soal saja. Jadi cari hasil perkalian ini menggunakan algoritma Booth ya. Booth. Kalau 2B1 soalnya adalah ya tinggal dibalik aja, 8 dikali minus 9. Nah, kira-kira berapa jawabannya? Silahkan cari ya. Oke, sama pakai algoritma Booth. Nah, ini soal nomor 1 untuk kelas yang berbeda ya. Kelas 2B kerjakan yang ini, kelas 2B1 kerjakan yang di bawahnya. Baik, kita akan lanjutkan video ini ke algoritma pembagian, yaitu nama algoritmanya adalah restore point. Restore point. Nah, restore point ini caranya bagaimana? Nah, nggak jauh beda dengan algoritma Booth ya teman-teman. Hanya saja ini peruntukannya perkalian. Coba kita lihat hasilnya. Oh ya, dan saya belum pernah mencoba untuk pembagian. Oh ya, sorry. Ini untuk algoritma pembagian. Namanya adalah restoring division. Division itu pembagian ya, restore itu mengembalikan nilai. Oke. Kenapa disebut sebagai mengembalikan nilai? Karena ini kan di sini A sama dengan kurang M, di sini A sama dengan A plus M. Nah, ini disebut sebagai mengembalikan nilai. Awalnya A itu sama dengan A kurang M. Nah, dikembalikan nilainya pakai proses ini, makanya disebut sebagai restoring division. Restoring mengembalikan nilai A-nya ya. Baik, kalau di sini saya bikin slide, bukan kolom baru, mungkin sheet baru. Kita langsung ke contoh ya. Jadi teman-teman harus ada yang dijelaskan juga ya. Jadi dalam pembagian itu ada yang namanya dividen sama divisor. Oke, dividen itu yang dibagi, divisor itu disebut sebagai pembagi ya. Yang dibagi misalnya di sini apa nih? Nah, yang dibagi adalah kita lihat dulu, dividen itu pembagi, dividen yang dibagi, divisor itu pembagi. Oke. Nah, aduh, susah ya jelasin di komputer. 7 dibagi 4. Nah, mana yang dividen, mana yang divisor? Dividen sudah pasti 7, ini dividen. Dividen sama dengan 7, divisor sama dengan 4. Kalau kebalik nanti di saya ini ya, saya revisi. Dividen itu bahasa lainnya adalah yang dibagi. Divisor itu pembagi. Oke. Lanjut. Di sini 7 bagi 4 berapa kira-kira? Kalau secara desimal otomatis ini hasilnya pecahan ya. Nah, tapi dalam komputer itu cuma mengenal ini. Dalam pembagian algoritma restore division ini hasilnya nanti adalah 7 bagi 4 tuh hasil akhirnya 1. Hasil sama dengan 1 ya. Hasil sama dengan 1 dengan sisa bagi. Ini hasil bagi ya, 1 itu sama dengan hasil bagi, kemudian sisa baginya adalah
Sisa baginya sama dengan, kira-kira tahu? Ya pasti tahu ya. Tuh, sisa baginya adalah 3. Nah gitu. Kalau 7 bagi 4, kalau 8 bagi 4 berapa? 8 bagi 4. Nah, hasil bagi sama dengan 2. Oke. Sisa bagi sama dengan 0. Nah teman-teman, dari penjelasan ini saya yakin paham ya sisa bagi itu dan hasil bagi. Oke. Nah sekarang yang kita perlu lakukan adalah nih, kita membuat kita buka lagi Excel dan buat kolom-kolom ini ya, AQM. Nah, AQM beda dengan algoritma boot ya. AQM beda dengan algoritma boot. Nah, oke, langsung saja masukkan nih. Cara memasukkan nilainya bagaimana? Nah, di sini A-nya sama dengan 0 semua. A-nya berapa digit dulu kan? 4 digit, karena 8 dan 7 dan 4 itu bisa direpresentasikan dengan 4 digit. Ya udah nih. 0-nya 4 digit. Kemudian apa tuh? 7-nya adalah 0111. Oke. 7 itu disebut sebagai apa tadi? Dividen ya. 7 itu dividen. Bener nggak? Nah, dividen yang dibagi, divisor itu pembagi. Nah, dividen, kemudian M itu adalah divisor. Berarti divisornya tadi berapa? 4 ya. Berapa binirnya? Ya 4 atau 4. 0 1 0 0. Nah, gitu ya. Baik. Kita sudah dapat nilai awal, ini kita sebut deskripsi ya. Deskripsi tahapannya ya, tahapan yang sedang kita berada di sini. Divisornya 4, ya udah. Kita bisa inisialisasi itu tahapan yang pertama ini. Tahapan yang ini kayak yang sebelumnya ya di algoritma boot, ini juga disebut sebagai inisialisasi. Baik. Kalau di sini langsung geser ke kiri ya. Jadi setelah inisialisasi langsung geser ke kiri. Yang digeser apa? A dan key-nya. Oke, A dan key. Caranya gimana? Saya lihat di sini. Oke. A-nya adalah, kita mulai dari key. Oke. Sebelah kanan dari key, digit sebelah kanan kan nggak ada ya. Berarti dia masukin 0 sebelah kanan. Nah, berarti di sini bitnya yaitu ambil 3 digit awal kan, 3 digit dari kanan, 1 2 3 ya, 1 2 3, kemudian digit akhirnya tambah dengan 0. Oke. Nah, sip. Digit awal dari key atau digit paling kiri itu masukkan ke A. Oke, berarti A nya berapa dulu? Ambil 3 digit dari kanan ya. Nah, oke. 000 000 itu untuk 3 digit A yang ini. 000 0 yang ini enggak dipakai, abaikan. Kemudian 0 dari key ini masuk ke sini 0. Dah. Nah, M-nya tetap teman-teman, M-nya tetap. Okay, M-nya tetap ya. Alright, sip. Nah, ini adalah geser kiri, shift SAL. Nah, kalau yang tadi kan SAR, shift all right kan kalau yang tadi. Kalau ini shift all left. Geser semua bit ke kiri. Nah, kira-kira begitu. Setelah digeser apa nih? Langsung nih A sama dengan A kurang M. Nah, kalau tadi kan dilihat key 0 key 1 nya kan. Nah, kalau sekarang langsung A kurang M. Oke. A nya sama dengan 0. 0 dikurang kok ini jadi 1. 0 kurang 4 sama dengan minus 4. Nah, minus 4 itu berapa? Minus 4 adalah, kalau 4 itu kan 0 1 0 0. Balik 1 0 1 plus 1 sama dengan angka digit akhirnya 0, digit kedua nya 0, digit ketiganya 1. Nah, 1. Ya udah nih sama dengan 1 1 0 0. Nah, sama seperti yang ini ya. Baris ketiga. Sip. Berarti 1 1 0 0. Kemudian key-nya tetap sama ya, karena yang dirubah cuma A-nya. Yang ini juga sama ya, yang ini juga. Sip, kita copy. Kemudian ini disebut sebagai tahap A kurang M. Nah, udah.
A kurang M. Proses berikutnya apa? Nah, A kurang M sini. Di sini ada percabangan. Apakah A kurang dari sama dengan 0? Kalau A kurang dari sama dengan 0, nih A kita nih berapa nilainya? Minus 4 kan? Minus 4 tuh apakah kurang dari 0? Iyalah, karena negatif kan? Negatif tuh kurang dari 0. Kalau gitu ya udah Q1 menjadi Q1 atau Q0 ya? Q0. Oh ini Q0 sorry teman-teman. Bukan Q1, Q0. Q0 tuh berarti ini. Q0 bentar ya, saya cermati dulu. Q0 sama dengan 0. Nah berarti Q0 yang di sini kan sudah 0 ya. Ya udah, tinggal ikuti yang 0 di sini. Kalau nilai digit terakhir ini kan Q0 tuh digit terakhir ini ya. Kalau Q0 yang di sini nilainya 1, berarti karena kita ikut proses ini, maka angka 1 ini dirubah menjadi 0 di bagian sini. Akan tetapi karena di sini sudah 0, berarti dia sama saja nilainya ya. 0 kurang 0 kan 0 ya. Bukan 0 dijadikan 0 kan ya 0, lain dengan 1 dijadikan 0 ya, berarti ini 1 1 1 0. Nah Q0 sama dengan 0 ini kan karena dia sudah 0 ya udah nggak berubah ya. Oke, lanjut. A sama dengan A plus M. Min 4 ditambah 7 sama dengan berapa? Minus 4 tambah 7 sama dengan 3. Ya udah langsung masukin di sini biner positif 3. Seperti ini. Nah, oke. Multiplikannya bukan multiplikan ini. Divisornya menjadi apa? Sama aja ya. Nah, dan tahap ini disebut sebagai restoring atau restore. Saya lebih suka menyebutnya restoring ya. Pengembalian nilai A ya, nilai A, restoring. Oke, apakah benar jawaban kita di sini sama dengan buku restoring? Nah, nih, sama nggak? Nah, A-nya sama dengan beda ya. Sebentar. A-nya ini sama dengan A plus M. A sama dengan A plus M. Kita sudah berada di sini kan? Oke. Kemudian di sini kenapa yang mereka itu 0, yang kita 1? Oh, bukan. 1100 ini bukan minus 4 teman-teman, tapi minus 7 ya. Sorry, saya salah nih. Coba 1100 itu ini ya. A sama dengan A kurang M. Kemudian di sini A plus M. A plus M. Sebentar. A sama dengan A plus M. A-nya sama dengan 1100 ya kan, 110 ditambah, oh bukan, di sini bukan minus 4 ditambah 7 ya, bukan minus 4 ditambah 7, melainkan semua binernya langsung aja ditambahkan tanpa perlu konversi. Jadi 1100 untuk nilai A yang ini kan, nilai A sebelumnya kan 1100. Ini saya coret dulu ya. Nilai A sebelumnya adalah 1100, nilai M nya adalah 0100. Nah, jadi bukan ini ya, bukan dikonversi ke desimal lalu hasilnya ditaruh di situ, bukan, tapi langsung aja bitnya ditambah. Mulai dari akhir nih, 00 tambah 0 berapa? 0 ya kan. Kemudian lanjut 0 tambah 0, sini 0. 1 plus 1 turun 1, hasilnya 0 kan, naik 1 kan di sini. Nah, 1 plus 1 0. Nah, ini 0. Kemudian 1 plus 1 0, naiknya nanti nggak usah diapa-apain lagi, dia masuk ke carry flag. Tapi di sini carry flag nggak digunakan, CF nggak digunakannya, berarti hasilnya adalah ya udah 0. Nah, itu kenapa di buku itu dicantumkannya 0. Jadi bukan minus 4 tambah 7 sama dengan 3 gitu ya, salah saya, mohon maaf. Oke, jadi di sini langsung saja binernya ternyata ditambahkan dengan biner, nggak perlu ada
komplement nggak perlu dikonversi ke biner dulu baru hasilnya, nggak perlu ya, di biner to biner, biner plus biner. Oke, restoring. Nah di sini setelah di proses ini, nah n, oh ternyata n nya masuk juga ya di sini. N awalnya kan n nya 4 nih, karena semua digitnya 4, berarti di sini n kurang 1 sama dengan 3. Apakah 3 apakah n sama dengan 0? Belum ya kan, karena belum ya berarti kembali ke proses geser kiri tadi. Geser ke kiri berarti yang digeser adalah A dan Q. Sebentar. Nah, sini saya lihat di sini geser kiri ya. Mulai dari Q, jangan mulai dari A ya. Yang sebelah kanan ini 0, oke. Gimana ya? Geser ke kiri, dari berarti ambil 3 digit paling kanan ya. 110. Nah, tambahkan dengan digit hampa gitu ya. 0. Jadi kayak gini. Nah, 3 digit ini 110 tambah dengan 0 seperti ini. 1 ini masuk ke A. Oke, berarti A-nya menjadi 0001. Nah, 1 ini berasal dari Q di sini. M-nya tetap teman-teman. Oke, ini disebut sebagai sum. Shift all to left. Kemudian langsung dikurang A-nya dengan M. A kurang M sama dengan 1 dikurang 7 berapa? 1 dikurang 7. Apakah 1 kurang 7 atau kalau ini kan tadi langsung bitnya dikurang, tapi kalau yang ini apakah bisa ya? Coba kita coba deh. 1 oke. 0001 dikurang 0111. Oke. 1 kurang 1 sama dengan 0 ya. Kemudian 0 kurang 1 1, 0 kurang 1 1, 0 kurang. Nah, yang ini kan dia pinjam kan dari sini. 0 kurang 1 kan 1. Pinjam dari sini kan. Ini sama, oh ya. Pinjam dari sini kan dia berubah jadi 1 nih. 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, gitu. Oh. Tapi ini tetap pinjam ke sini. Nah, 1 kurang 1 0. Nah, 1 kurang 0 1. Nah, gitu. Oke, coba kita cek benar nggak? Hasilnya adalah 110. Oke, 10 tuh. Dia nggak konsisten ya. Kalau di sini itu dianggap 1 dikurang 7 ya. Dia nggak konsisten. Ini sama dengan berapa tuh? 1 kurang 7. Bukan 7, astaga. 1 dikurang 4. 1 dikurang 4 sama dengan minus 3. Oke, 1 dikurang 4 ya. Dia nggak konsisten. Atau saya aja yang salah tadi ya. Harusnya di sini 0 kurang 4 tadi ya. Aduh. 0 kurang 4. Ya, sorry teman-teman. Mungkin kalau ada tahapan yang salah di sini, saya mohon maaf ya. Kayaknya saya nggak bisa balik lagi ke penjelasan tadi. Oke, intinya di sini kita ke sini dulu. A kurang berapa? A dikurang M ke sini ya. Nah, di sini 1 dikurang 4 sama dengan minus 3. Benar enggak? 0001 dikurang 0100. Coba langsung saja ya, tanpa perlu kita komplement sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 1 kurang 0 1. Oke, 1 kurang 0 1, 0 kurang 0 0, kemudian 0 kurang 1 di sini, 0 kurang 1 di sini sama dengan 1 ya. Dia pinjam ke sini. Nah, yang ini berubah menjadi 1 ya karena dipinjam. Sip. Nah, oke. Yang ini minjam kemana? Ke carry flag. Carry flagnya nanti dari 0 kan 0 itu positif ya. Nah, carry flagnya berubah menjadi tandanya negatif, yaitu 1. Nah, makanya dia pinjam ke sana. Oke, hasilnya menjadi 1100. Atau ini kalau kita lihat atau kita coba konversi ke desimal menjadi, coba ya kita kurang dengan 1.
Ini kan bentuknya apa? Bentuknya komplement 2 ya. Oke, coba kita, nah seperti ini kan, dibalik 00 11. Nah -3 sama aja ya, -3. Sip, berarti hasilnya adalah 1101 sini, 101. Q nya sama dan M nya sama. Ini disebut sebagai A dikurang M. Lanjut, apakah masih ada proses lagi? Ya. Oke, A kurang M. Nah, apakah A kurang dari 0? Ya. Kenapa? Karena ini -3 ya A nya. Berarti Q0 sama dengan 0. Q0 nya sudah 0 kan di sini, ya udah, berarti dia nilainya sama dengan nilai yang ada. Sip. Kemudian A plus M. A plus M itu -3 plus 4 sama dengan 1 ya harusnya ya. Apakah di sini 1? Nah, 1. Tapi coba kita langsung kalikan. -3 1101 ditambah dengan 0100. Sip, ditambah sama dengan berapa? Mulai dari paling kanan, 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, kemudian 1 plus 1 0, naik 1 kan, naik 1 di sini. Oke, 1 plus 1 0. Nah jadi dia ini 0. Nah angka satunya naik ke carry flag kan, carry flagnya menjadi 0. Ya udah, hasil ini masukin ke sini, yaitu 0001 0001. M nya sama ya. Sip, ini sama dengan restoring. Oke, setelah restoring apa yang dilakukan? Nah, N nya dikurang, N kurang 1, N sama dengan 3, kurang 1 sama dengan 2. Oke, apakah N kurang dari 0? Apakah N sama dengan 0? Tidak, masih sama dengan 2. Berarti balik lagi ke sini, ke awal, geser kiri lagi, sal ya, geser A dan Q. Oke, berarti key nya dulu ya, key nya ambil 3 digit ini, berarti 1000 tambah dengan 0 ya, 100 tambah dengan 0. Oke, digit yang ini yang paling kiri masuk ke A, ambil digit yang 3 digit dari A dulu, 001 tambah dengan digit awal dari key 1, seperti ini. Key nya sama. Sip, ini adalah sal. Oke, habis itu coba kita lihat dulu hasil di buku apakah sama. Nah sama ya, 0011 100. Nah itu geser kiri, kemudian langsung A kurang M. A kurang M, 3 dikurang 4 sama dengan -1 ya, -1. -1 itu berapa? Atau kita langsung aja mungkin, 0011 dikurang 0100 kurang. Nah, oke, 1 kurang 0 1, 1 kurang 0 1, 0 kurang 1 1, dia minjem ya. Nah ini juga nilainya 1 ya, 1, dia minjem dari carry flag. Ya udah, berarti 111. Sip, 1 2 3 4 sudah sama ya, sudah sama dengan yang ini. Kemudian copy yang 2 ini. Oke, ini kasih nama A kurang M. Lanjut, setelah A kurang M itu apa? Ini A kurang M, apakah A kurang dari sama dengan 0? Ya, karena A nya -1. A nya -1 berarti diapain? Q nya sama dengan 0. Nih karena udah 0 berarti nilainya sama. Sip. Kemudian A plus M. Kita langsung aja tambahkan 111 plus M nya 0100, langsung tambahkan. Sip, tambahkan 1 plus 0 sama dengan 1. Oke, 1 plus 0 1, 1 plus 1 sama dengan 0 ya. Kemudian naik 1 kan di sini, naik 1. 1 plus 1 sama dengan 0. Sip, carry flag-nya berubah jadi 0 ya. 1 plus carry flag-nya kan tadi negatif, yaitu 1 tambah dengan ini jadi 0. Oke, benar nggak? Secara logika 111 kan -1 ditambah dengan 4, -1 tambah 4 sama dengan 3, berarti benar ya, 0011 1. Nah dan ini disebut sebagai proses restoring.
Oke. Restoring kan? Nah, bener nggak hasil di jawaban buku? Restoring sama dengan 3. Tuh, sampai sini ya, bener ya. Restoring. Sini, sorry. Ini satu-satu kita tadi. Nah, kita sudah sampai tahap yang ini, 3. Oke, restoring. Kemudian sudah di restore, baru n-nya kurang 1. N-nya sama dengan 2. 2 kurang 1 sama dengan sini, 2 kurang 1 sama dengan 1. Lanjut, apakah n sama dengan 0? Belum. Nah, satu kali lagi, berarti langsung geser kiri di sini. Sal. Oke, ambil di key dulu. Ambil 3 digit akhir. Berarti 000 ya. Tambah dengan digit 0. Oke, sip. Kemudian digit 1 yang ada di sini masuk ke sini ya, ke A-nya, menjadi ambil 3 digit A-nya yang terakhir 0111 011 sorry. Kemudian digit Q masuk ke sini. Nah, seperti ini. Q sama, kemudian di sini disebut sebagai sal. Nah, kemudian langsung A kurang M. A kurang M itu berapa? 7 dikurang 4 sama dengan 3 ya. Berarti di sini 0011. Kemudian di sini tutup sama, sini juga sama. Nah, di sini adalah A kurang M. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah A kurang dari 0? Enggak, karena A-nya sama dengan 3 sekarang. 3, apakah 3 kurang dari 0? Enggak ya. Nah, karena 3 lebih dari 0, berarti di sini dia masuknya ke no, bukan yes ya. Tadi kan kita ke restore ya. Sekarang kita ke tahap ini aja. Kalau dia 0, berarti key 0 dijadikan 1. Nah, key 0 di sini. Ini ke 0 ini. Awalnya kan 0004 kali ya. Berarti digit paling kanan dijadikan 1. Menjadi 001 gitu. Kemudian A ini ya sama aja dengan awalnya. Yang M juga sama. Nah, ini adalah key, nama prosesnya adalah key 0 sama dengan 1. Nah, gitu. Seterusnya adalah N sama dengan N kurang 1, berarti awalnya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Oke. Apakah N sama dengan 0? Ya, berarti stop. Sekarang kita sudah dapat hasilnya ya. Hasil dari perkalian ini. Pertanyaannya apakah benar? Nah, kan di awal tadi saya sudah bilang bahwa 7 dibagi bukan perkalian, pembagian, bahwa 7 dibagi 4 itu hasilnya adalah 1, sisa baginya 3. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini. Sisa bagi itu dilihat dari baris terakhir dari A. Nah, ini 3 nih. Benar ya, sisa baginya 3. Hasil baginya dilihat dari kolom Q. Nah, kolom A untuk sisa bagi, kolom Q untuk hasil bagi. Hasil baginya 1, ya kan? Kemudian sisa baginya adalah adalah 3. Sip. Nanti ini 1, kemudian ini 3. Nah, benar ya. Seperti ajaib, tapi ini ilmiah ya. Inilah yang dilakukan komputer untuk melakukan pembagian. Nah, teman-teman gitu. Sekarang saya pengen kasih soal tugas lagi buat teman-teman. Soal tugas berkaitan dengan pembagian ya. 2B, coba lakukan pembagian ini. Minus 6 min 6 dibagi 2. Pakai ini ya, pakai metode restore division. Kemudian kalau 2B 1 itu sama dengan 6 bagi min 2. Apakah bisa dilakukan? Jadi jawabannya kalau bisa dilakukan, lakukan. Tapi kalau nggak bisa, tinggal di lembar jawabannya tuliskan saja tidak mungkin dilakukan, sebab restore point bukan untuk bilangan bertanda. Kalau memang negatif, kalau memang tidak bisa melakukan operasi pembagian ya, pembagian bilangan bertanda. Tapi kalau bisa, nah teman-teman wajib
Jadi bisa atau tidaknya itu tergantung teman-teman masukin dulu di sini angka-angkanya, bisa nggak nanti hasilnya sama nggak gitu kan, apakah dihasilkan -3 nanti ataukah bingung. Harusnya bisa ya, karena ini untuk bilangan bertanda. Oke, harusnya bisa. Jadi teman-teman silahkan ekspor saja. Untuk bilangan negatif itu pakai komplement 2. Jadi angka awalnya teman-teman masukin aja komplement 2 di mana ya, di Q atau M, tergantung ya. Kalau divisor adalah M, dividen adalah Q. Teman-teman silahkan tentukan mana yang divisor, mana yang dividen. Baik, untuk jawabannya ditulis tangan di kertas ya, boleh di double folio atau HPS biasa atau di kertas buku biasa boleh. Nanti dikumpulkan ya teman-teman, akan saya kasih jadwal pengumpulannya kapan ya di kelas nanti. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga membantu ya. Kalau masih belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.